بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Nah, saya baca yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ahsanallahu ilaik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah fi risalatihi Kitab At-Tauhid. Babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nah, kata penulis rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di sini penulis tidak memberikan judul bab, namun menjadikan ucapan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ini sebagai penjelasan apa yang menjadi pembahasan pada bab ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Hidayah di sini hidayah bermakna taufik wal ilham. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Diingat di sini adalah paman dari Nabi SAW, Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi ilham, hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu ada dua. Ada yang dinafikan untuk setiap makhluk, yaitu hidayah bermakna taufik, dan ada hidayah yang bersyarikat dan juga dimiliki oleh makhluk, yaitu hidayah bermakna al-irsyad wal dalalah wal bayan, sebagaimana di dalam ayat. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullah taala membawa ucapan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai judul bab, menafikan hidayah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang dia cintai. Namun hidayah tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini menjelaskan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dia adalah afdalul khalq, a'lamuhum billah wa atqahum wa akhsyahum wa a'zamuhum jahan, yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu tidak mampu memberi hidayah. Hidayah bermakna ilham, taufik kepada makhluk. Siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan untuk mendapatkan hidayah, yaitu di sini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan pamannya ini adalah orang yang semangat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya, yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya hidayah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya hidayah. Dari sini kita tahu bahwasanya yang mampu memberi bahaya
yang memiliki, yang mampu memberi manfaat, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari makhluk sedikit pun kepemilikan dari hal tersebut yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi manfaat, memberi bahaya, mengangkat bahaya, menahan bahaya, ya, termasuk memberi hidayah. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki apa-apa dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hal tersebut dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini bantahan untuk orang-orang yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan gulu kepada orang-orang soleh yang menjadikan makhluk sebagai sesembahan, menjadikan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang soleh atau bahkan selainnya dari makhluk sebagai tempat untuk meminta perlindungan, meminta manfaat supaya terjaga dari bahaya, diangkat darinya bahaya, yang dimana hakikatnya mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Di sini Nabi SAW, manusia terbaik, dinafikan darinya. Artinya selain dari Nabi SAW ini lebih pantas, iya, untuk tidak memiliki hal tersebut. Seandainya ada, maka yang paling pantas adalah Nabi SAW, karena manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling berilmu tentang Allah, yang paling bertakwa, yang paling khasyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami bab ini? Iya, jadi ini untuk menafikan atau membantah dari seorang yang bergantung kepada makhluk, bergantung kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa dari perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah memberi manfaat dan menahan dari bahaya. Naam. Ahsanallahu ilaik. ثم قال رحمه الله في صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Nah, kata penulis rahimahullah ta'ala fi sahih an Sa'id ibn Musayyab an abihi Musayyab ibn Hazan qala, sahabi, qala lamma hadarat Aba Talib al-wafah, ya, tatkala kematian akan mendatangi Abu Talib, ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mendatanginya. Iya. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sisi dari Abu Talib ini ada dua orang, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku. Jadi ini Abu Talib pamannya, lihat, pamannya Nabi SAW, dekat, adik dari atau saudara dari bapaknya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ya, disuruh untuk bertauhid. Disuruh untuk bertauhid.
Ya, karena Abu Talib ini membantu Nabi SAW, hidup bersama Nabi SAW, membantu dalam dakwah, namun tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dikenal, iya, bahwasanya Abu Talib ini mengakui dari agama Nabi SAW. Disebutkan dari bait syair yang terkenal disandarkan kepada Abu Talib. Kata Abu Talib, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi al-adyani al-bariyati dina laula al-malamatu au hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina. Seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu dari bait syairnya. Yaitu saya tahu bagaimana agama Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik agama. Iya, sebaik-baik agama. Seandainya bukan karena celaan, iya, maka engkau akan dapati saya menerima agama tersebut. Tapi sekedar itu tidak menjadikan dia seorang muslim. Harus dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya, oleh karena itu Nabi SAW mendatangi Abu Talib untuk mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW kepadanya, ya'mikul la ilaha illallah. Lihat, setelah itu katakan la ilaha illallah kalimatan. Ini kalimat, la ilaha illallah ini kalimat, bukan sekedar kalimat, tapi punya makna. Kalimatan uhajju laka biha 'indallah. La ilaha illallah ini sebuah kalimat yang saya akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Itu menjadi hujjah. Iya. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang jika membawa kalimat la ilaha illallah ini. Maka faqala lahu, maka berkata keduanya, siapa itu? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya, raghaba digandengkan dengan an, bermakna benci, tidak menyukai. Apakah engkau sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak menyukai lagi agama Abdul Muttalib? Itu agama kesyirikan. Agama kesyirikan. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengulang. Apa yang diulang ini? Perintah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa'ada, keduanya pun mengulang ucapan yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Iya. Fakana akhir ma qala, maka yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Artinya enggan untuk wa aba ayyakula la ilaha illallah. Tidak mau menyebutkan la ilaha illallah. Lihat. Iya. Jadi sebab atau dorongan untuk mendapatkan hidayah itu banyak. Banyak. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu menjadi milik Allah. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala diberingi dengan hikmah yang dalam. Hikmah yang dalam. Di sini menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana Nabi SAW bersama dengan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, makhluk yang terbaik, namun tidak mampu memberi apa-apa dalam permasalahan yang menjadi kekhususan Allah. Artinya seorang yang meminta kepada Nabi SAW menjadi kekhususan Allah, itu tidak akan mendapatkan apa yang dia minta. Bahkan itu menjadi hal yang besar untuknya dari sisi mereka menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang menjadi kekhususan Allah. Bagaimana bisa meminta kepada makhluk? Ya, makhluk ini butuh kepada Allah, makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba meminta kepada yang mengatur, yang mencipta, yang menghidupkan dan mematikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh kaum musyrikin. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, tak kala meninggal dan tidak
mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Itu saya akan meminta ampunkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala selama saya tidak dilarang dari meminta ampunkan untukmu. Iya, artinya masih berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Talib. Sedang Abu Talib sudah meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah, artinya tidak bertauhid. Maka turun ayat, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba. Maka tidak pantas untuk seorang nabi, tidak pula orang-orang beriman untuk meminta ampunkan kepada Allah, ya, untuk kaum musyrikin walaupun itu adalah kerabat dekat. Jadi Nabi SAW dilarang untuk meminta ampunkan kepada Allah SWT untuk siapa? Abu Talib. Kenapa? Karena meninggal di atas kesyirikan. Iya. Jadi seorang yang meninggal di atas kesyirikan itu tidak boleh dimintai ampun, karena hakikatnya tidak akan diampuni. Dosa syirik itu dari dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Seorang meninggal di atas kesyirikan, tidak ada ampunan untuknya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sudah jelas. Oleh karena itu dilarang untuk meminta ampunkan kepada orang meninggal di atas kesyirikan. Iya. Kemudian di hadis lain turun ayat sebab yang sama tapi ayat yang beda. Dan itu ada. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan turun ayat juga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Lihat, jadi Nabi SAW cinta kepada Abu Talib. Kecintaan ini bukan kecintaan dalam agama, tapi kecintaan bagaimana Abu Talib ini diharapkan masuk Islam, selamat di dunia dan di akhirat. Ya, itu harapan. Ya, kecintaan seperti itu. Ini orang, kecintaan seorang pendai, bagaimana umat ini selamat. Ya, itu adalah kecintaan. Itu yang mendorong seorang berdakwah. Cinta kepada manusia untuk masuk Islam, mengenal agama, mengenal sunnah. Seperti itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini dia. Penafian hidayah itu tidak ada pada makhluk, dan penetapan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sejalan dengan apa yang disebutkan oleh penulis maksud dari bab ini, yaitu manusia bagaimanapun dia, sampai Nabi SAW yang makhluk yang paling baik, makhluk yang terbaik, paling mulia, paling agung, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, tidak mampu memberi manfaat dan tidak mampu memberi bahaya, karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan untuk orang-orang yang mengharap kepada makhluk. Iya, terlebih makhluk yang dibawa derajatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Nabi tidak mendapatkan apa-apa dari hal seperti ini, lalu bagaimana lagi yang dibawa kedudukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang soleh. Bisa dipahami? Iya, sekarang kita baca masail. Di masail ini kita tambah dari faedah yang disebutkan oleh penulis dalam bab. Ahsanallahu ilaik. Fihi masail. Al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Al-ayah. Iya, di sini masail dalam bab ini kata beliau, al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Ini tafsir, maksudnya bab penjelasan apa yang diinginkan beliau dalam bab ini sudah kita terangkan. Ya. Bahwasanya berkaitan dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala pemilik, satu-satunya pemilik dari manfaat dan bahaya. Maka seorang itu hendaknya meminta perkara tersebut kepada Allah, tidak meminta kepada makhluk. Karena makhluk tidak mampu memberi apa-apa dari perkara seperti ini. Naam. Ats-tsaniyah tafsir qawlihi ma kana lin-nabi al-ayah. Di sini ada juga tafsir larangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum musyrikin yang meninggal di atas kesyirikan walaupun itu kerabat dekat. Karena dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Iya. Maka tidak ada gunanya untuk meminta ampunkan. Dan bahkan dilarang untuk meminta ampunkan. Jadi ini sebab turunnya ayat
Tak kala Nabi SAW ingin meminta ampunkan Abu Talib kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Sedang Abu Talib ini meninggal di atas kesyirikan, maka turun ayat ini. Iya, maka dari Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Iya, walau kanu uli qurba. Nah. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. Iya, kata beliau yang ketiga, di sini ada masalah yang besar, yaitu tafsir la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Yang dimana seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya, hakikatnya dan keharusannya adalah mereka meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Kufur terhadap sesembahan selain Allah, berlepas diri pada sesembahan selain Allah, dan menjadikan ibadah diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Itu makna la ilaha illallah. Bi khilafi ma alaihi man yad'i al-ilm. Berbeda dengan orang yang dia mengaku punya ilmu namun tidak tahu makna la ilaha illallah. Dia tafsirkan la ilaha illallah la ma'buda illallah misalnya. Iya, atau la raziqa illallah, la hakima illallah. Iya, bahkan yang paling parah adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya setiap yang ada itu adalah Allah. Tarif dari Ittihadiyah yang menganggap Allah SWT ya menyatu dengan makhluknya. Menyatu dengan makhluknya. Ini tafsir-tafsir batil. Sebagiannya bagian dari tafsir. Penafsiran rububiyah seperti penafsiran la qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Ini makna, tapi bukan itu yang diinginkan untuk menjadikan seorang muslim. Kenapa? Karena kaum musyrikin terdahulu mentakrir makna itu. Ditanya siapa yang mencipta, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur, siapa yang menghidupkan. Apa jawabannya? Allah. Allah. Siapa yang memiliki alam ini seluruhnya? Allah. Tapi apakah masuk Islam dengan pengakuan itu? Tidak. Oleh karena itu pengakuan yang benar ketika mengucapkan Allah, diyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Artinya mengingkari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan, berlepas diri dan menetapkan sesembahan yang hak hanya peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, diserahkan seluruh ibadahnya kepadanya. Itu yang mana? Itu yang mana yang benar. Naam. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. Iya. Kata beliau yang keempat, anna Aba Jahl wa man ma'ahu ya'rifuna murad Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala lirrajul qul la ilaha illallah. Lihat, yang keempat ini kata penulis, Aba Jahal ini Amr bin Hisham, Abu Jahal ini tahu, dan siapa yang bersamanya dari kaum musyrikin tahu apa yang diinginkan Nabi SAW ketika dia masuk pada seorang dan menyuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia tahu makna la ilaha illallah itu. Apa maknanya? Kenapa Nabi SAW suruh mengatakan la ilaha illallah? Iya. Dan Abu Jahal dan siapa yang bersama itu tahu maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Apa kandungan dari la ilaha illallah itu? Iya. Lihat di dalam hadis. Kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah. Apa bantahan dari Abu Jahal kepada Abu Talib atau kepada Nabi SAW supaya Abu Talib tidak mengucapkannya? Lihat, atarghabu millati Abdul Muttalib. Jadi hakikat orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus benci, mengingkari sesembahan selain Allah, agama selain Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang
menjadi agama Allah SWT, satu-satunya agama di sisinya. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, apa keharusannya? Tinggalkan sesembahan selain Allah, tinggalkan agama selain agama Islam. Iya. Dan tetapkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Tetapkan peribadatan, penyembahan itu hanya kepada Allah. Itu maknanya. Lihat, disandingkan antara la ilaha illallah dengan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Jadi seakan-akan kala Nabi SAW ya'mi kulla ilallah, apa kata Abu Talib? Kalau kau ucapkan ini berarti kau harus tinggalkan agama Abdul Muttalib. Begitu. Jadi seakan-akan dia bilang seperti itu. Kalau kau ucapkan Allah berarti keharusannya kau harus tinggalkan agama Abdul Muttalib. Itu konsekuensinya. Jadi dia tahu. Dia tahu. Makanya mereka disebutkan dalam ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menyombongkan diri, enggan untuk mengucapkan. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami ini? Ya, artinya kalau kami ucapkan Allah berarti harus kami tinggalkan sesembahan kami ini. Karena konsekuensi orang mengucapkan Allah seperti itu, dan dia orang yang paham. Makanya disebutkan tadi, makna la ilaha illallah itu ada di sini. Beda dengan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku ilmu tapi tidak tahu hakikat kandungan makna la ilaha illallah. Lihat. Jadi Abu Jahal dan siapa yang bersamanya itu tahu apa yang diinginkan Nabi. Ketika menyuruh orang untuk mengatakan Allah, itu artinya tinggalkan agama selain agama Islam. Tinggalkan agama kesyirikan. Tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan jadikan sembahan itu hanya ibadah itu hanya untuk Allah. Sembahannya Allah. Itu yang diinginkan. Qabahallahu Abu Jahal man na'lamu minhu bi asli Islam. Iya, Allah Subhanahu wa taala menjelekkan Abu Jahal. Iya. Dan siapa yang lebih tahu darinya dari asal Islam itu sendiri. Asal yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Tahu tapi tidak mau mengamalkan. Naam. Al-khamisah jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Ya, di sini ada semangat Nabi SAW dan mubalaghatuhu, itu besar keinginan Nabi SAW untuk pamannya masuk Islam, karena sudah mau mati dia datangi, kemudian dia ulang-ulang lagi, dibantah, diulang sampai 3 kali. Iya, semangatnya Nabi untuk pamannya ini masuk Islam. Nah, As-sadisah ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafahu. Dan disebutkan kenapa Nabi SAW semangat memasukkan supaya pamannya ini masuk Islam. Pertama karena kerabatnya, pamannya. Yang kedua karena pamannya ini semasa hidupnya di awal-awal dakwah itu menolong Nabi SAW. Iya, menjadi benteng pertama kalau ada yang ingin menyakiti Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW semangat untuk supaya pamannya ini selamat dunia dan di akhirat, selamat dunia dan di akhirat dengan masuk Islam. Nah, yang ke-6 di sini raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Di sini ada bantahan untuk orang yang menyangka bahwasanya Abdul Muttalib ini dan siapa yang menjadi pembesar-pembesarnya pendahulunya itu adalah seorang yang beragama Islam. Seorang yang beragama Islam. Karena Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Artinya bertentangan dengan agama Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad itu agama apa? Islam. Konsekuensinya kalau masuk di agama Nabi Muhammad berarti meninggalkan agama selainnya. Termasuk siapa? Agama Abdul Muttalib. Berarti agama Abdul Muttalib ini bukan agama Islam, tapi agama kesyirikan. Nah, ini bantahan untuk seorang yang mengatakan agama Abdul Muttalib dan siapa yang menjadi pendahulunya itu adalah agama Islam. Dengan ucapan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah. As-sabi'ah kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yaghfir lahu bal nuhiya an dalik. Iya. Ke-7 di sini kata beliau keberadaan Nabi SAW minta ampunkan untuk Abu Talib, namun tidak diampuni.
tidak diampuni. Ya, karena dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Ya. Kalau seorang meninggal membawa dosa syirik, tidak ada ampunan untuknya. Tidak ada ampunan untuknya. Bal nuhiya an dzalik, bahkan dilarang untuk minta ampunkan. Dilarang untuk minta ampunkan untuknya. Jika seorang meninggal di atas kesyirikan, di atas kesyirikan. Naam. Ats-tsaminah madarratu ashabis su'i 'alal insani. Iya, pelajaran yang ke-8, perhatikan ini. Bahayanya berteman dengan orang yang jelek. Iya. Bahayanya berteman dengan orang yang jelek. Karena beri pengaruh untuk kita dari kejelekannya. Lihat di sini Abu Thalib. Iya. Salah satu sebab kenapa tidak ingin masuk Islam padahal dia tahu agama Nabi Muhammad ini agama sebaik-baik agama. Lihat dua orang ini, apa dia bilang? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Itu terus. Iya. Walaupun salah satu dari keduanya ini yaitu Abdullah bin Abi itu masuk Islam. Iya. Abu Thalib tidak. Padahal dia yang menjadi penghalang Abu Thalib masuk Islam, sedang dia ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk Islam. Subhanallah. Iya. Itu hidayah betul di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. At-tasi'ah madarratu ta'dhimil aslafi wal akabiri. Iya, di sini juga bahaya untuk mengagungkan pembesar-pembesar dan pendahulu-pendahulu. Iya, bahaya. Bahaya mengagungkan pendahulu-pendahulu. Ini kalau pendahulunya di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Seperti pendahulu misalnya, dia adalah orang yang gemar dengan kejelekan, kebatilan, menyelisih agama, menyelisih sunnah. Itu jangan dibesar-besarkan. Karena itu memberi bahaya. Iya, tapi kalau seorang pendahulu tapi berada di atas kebaikan, itu qudwah, imam, contoh. Kata Allah SWT, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadawin. Contoh. Ini pendahulu, siapa ini? Sahabat. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, maka mereka berada di atas hidayah. Lihat. Tapi kalau pendahulunya ini pendahulu yang di atas kejelekan, bahkan di atas kesyirikan, itu jangan dibesar-besarkan, tapi dikubur dalam-dalam, tinggalkan. Diganti dengan hal yang baik. Ya, hal yang baik. Naam. Al-ashirah asy-syubhatu lil mubtilina fi dzalika listidlal Abi Jahl bidzalik. Iya. Kata beliau, syubha lil mubtilin fi dzalik. Di sini ada syubhat untuk orang-orang yang tidak senang dengan hal tersebut. Maksudnya tidak senang atau tidak menyukai seorang diajak masuk Islam. Listidlali Abi Jahal bidzalik. Karena Abu Jahal selalu berdalil dengan itu. Apa itu? Syubhatnya atarghabu an millati Abdul Muttalib. Itu saya terus diulang-ulang. Itu kata-kata yang seperti itu kecil tapi itu kuat. Kenapa kuat? Lihat, karena Abu Thalib tidak jadi masuk Islam karena ucapan itu. Iya, jadi sebab tidak masuk Islam karena ucapan itu. Jadi ini syubhat. Iya, jadi kalau dia kan tinggalkan ini membahayakan agamamu. Apa jawabannya? Iya. Apa kau mau mencela orang-orang tua kita dulu? Kamu ini baru lahir. Iya, baru anak kemarin. Datang tiba-tiba bilang ini itu. Iya, mereka lebih dulu makan garam. Iya. Kau benci dengan adat mereka. Kau hina mereka kalau begitu, kalau kau tinggalkan. Subhanallah. Iya. Itu terus saja diucapkan. Tidak ada lain. Datang dalil ini, tapi yang mereka lakukan ini begini. Baru Pak kok, jamu. Iya. Mereka sudah dalami, bahkan pernah makan berhari-hari tapi tetap hidup. Kau sekarang anak baru. Lihat. Syubhat. Syubhat. Itu dipakai oleh mereka. Dipakai. Kalau diajak masuk Islam, diajak masuk sunnah,
Iya, ini lebih dulu makan garam ini daripada kamu. Begitu. Banyak. Dan ini dipakai di sini, lihat. Tidak ada hujah lain. Ya ammi qul la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Abu Talib? Agamanya orang tuamu ini, mau kau tinggalkan? Iya, tidak kau agungkan lagi, tidak kau cintai lagi. Subhanallah. Ya, jadi perlu untuk di sini fungsi untuk belajar. Belajar ya dengan benar supaya tidak termakan dengan syubhat-syubhat seperti itu. Syubhat-syubhat seperti itu. Dan itu ada. Orang yang tidak belajar itu pakai itu syubhatnya. Pakai. Kalau ditanya kenapa begini? Saya lihat dulu bapakku begini. Bapakku bilang orang tuanya begini. Bapakku bilang orang tuanya begini. Berarti iya. Banyak dalilnya dari orang tua. Sedangkan orang tuanya ini tidak belajar agama. Tidak belajar agama. Nah. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتم لأنه لو قالها لنفعته. Nah, di sini syahid untuk keberadaan amalan itu dilihat dari penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Kenapa kata beliau? Li'annahu law qalaha. Seandainya Abu Talib mengatakan la ilaha illallah la nafa'athu. Maka kalimat tersebut beri manfaat untuknya. Inilah ucapan Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tapi perlu diketahui bahwasanya orang yang mengucapkan Allah tidak hanya sekedar mengucapkan, karena hadis Itban bin Malik Al-Ansari itu diterangkan, ya. Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Jadi harus ada qaid. Tidak sekedar ucapkan saja tapi ada konsekuensi. Di mana Abu Talib di sini tahu, makanya disebutkan seandainya Abu Talib menyebutkan itu bermanfaat untuknya. Kenapa? Karena dia tidak sekedar mengucapkan, tapi ada keyakinan bahwasanya inilah agama yang benar dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan ibadah kepada selain Allah. Jelas, karena orang-orang musyrik tahu maknanya. Makanya mereka tidak mau mengatakan hal itu karena tidak mau meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah jadikan sembahan sebelumnya. Nah, الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمته ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. Ke-12 di sini bentuk perhatian besarnya syubhat ini. Apa itu syubhatnya? Pengagungan terhadap para pendahulu di atas kesesatan, atau syubhat yang bentuk pengagungan orang-orang terdahulu. Apa kau mau tinggalkan ini nenek moyangmu? Ini syubhat. Kalau kau tinggalkan ini berarti kau tidak ada lagi penghormatan untuk mereka. Sedih mereka. Kamu yang diharapkan jadi penerus malah kau yang berpaling. Lihat. Kata beliau besarnya dari syubhat ini. Fi qulubi dhallin, di hati-hati orang yang sesat. Kalau tertutup darinya kebenaran seperti ini. Kata beliau di anna fil qissati, karena pada kisah annahum lam yujadiluhu, mereka tidak mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa biha, kecuali syubhat itu. Ya ammi qul la ilaha illallah atarghabu ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan juga itu. Itu saja terus. Pengagungan kepada pembesar yang berada atas kesesatan. Ma'a mubalaghatihi sallallahu wa takririhi. Bagaimana Nabi sallallahu banyak mengucapkan atau menyuruh Abu Talib untuk masuk Islam. Dia ulang-ulang ucapannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Fali ajli 'azamatiha, maka karena besarnya syubhat itu, wa wuduhiha, dan jelas untuk membantah orang yang ingin masuk Islam di sisi mereka, indahum iktasaru alaih, maka mereka mencukupkan itu saja. Itu sudah besar untuk menghalangi seorang masuk Islam. Sama juga dengan perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Ketika
diperintah untuk ditinggalkan, alasannya satu saja. Ya, ini sudah turun-temurun. Jangan ditinggalkan. Kalau kau tinggalkan, tidak ada lagi kau ingat dari orang tuamu kalau begitu. Ini peninggalan orang tuamu dari dulu. Neneknya. Iya, nah ini syubhat. Ini syubhat. Jadi kita kalau tidak belajar, termakan jelas dengan syubhat itu. Dan itu banyak terjadi. Orang-orang yang ikut dengan orang tuanya yang di atas hal yang menjadi sunnah, itu karena tidak belajar. Dan kentara orang yang belajar dengan benar, itu tidak mengikuti lagi dari hal-hal yang menyelisih sunnah yang dilakukan oleh orang tuanya. Jelas. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Iya, jadi orang yang belajar datang itu seakan-akan dia orang yang baru lahir kembali. Ya jelas. Karena dia telah menemukan al-haq dan melihat apa yang dulu ini ternyata pada di atas kesalahan, penyelisihan terhadap sunnah. Jadi dia berpikir bagaimana dia rubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia memberinya hidayah, dia juga ingin siapa yang bersamanya dari keluarganya ini mendapatkan hidayah seperti dirinya. Ya, seperti itu. Nah, selesai kita dari bab ini. Jadi kesimpulan dari bab ini apa? Berkaitan dengan tauhid. Iya, hidayahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkara yang menjadi kekhususan Allah itu tidak dimiliki oleh makhluk. Jadi tidak ada gunanya kita minta kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah, dari manfaat atau terhalangi dari bahaya. Iya, sehingga seorang berdoa kepadanya bahkan apa? Melakukan pendekatan dengan menyerahkan ibadah yang lain. Seperti apa? Tawaf, wukuf, menyembelih, bernadar untuk makhluk. Sedangkan Allah SWT yang memiliki segala sesuatu ditinggalkan. Nah, itu hal yang bodoh. Hal yang bodoh. Hendaknya seorang menyerahkan itu kepada Allah SWT. Iya. Menjadi pemilik satu-satunya dari alam ini, yang mengatur, memberi rezeki, memberi manfaat, menahan dari bahaya, dan meninggalkan untuk meminta, mengharap kepada makhluk yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya, kita masuk bab yang selanjutnya. Setengah jam lagi. Ahsanallahu ilaik. Tsumma qala rahimahullah, babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihin. Iya, kata beliau, bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Huwal ghuluw fis salihin. Bahwasanya bab apa yang datang, bahwasanya sebab, yaitu sebab itu apa yang mengantarkan kepada sesuatu. Itu sebab. Iya. Babu maja'an nasabah kufri bani Adam, sebab kekufuran dari anak cucu Adam. Wa tarkihim, yaitu sebab mereka meninggalkan dinahum, agama mereka adalah huwa al-ghulu fis salihin, gulu kepada orang-orang soleh. Baik, saya tanya, apa hubungannya bab ini dengan sebelumnya? Ada? Gulu terhadap Nabi Muhammad. Sedangkan di sini Nabi Muhammad orang yang paling soleh, Ustaz. Apalagi di bawahnya, Ustaz. Mana? Mana gulu pada Muhammad sebelumnya? Maksudnya, Ustaz, gulu terhadap Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad itu bisa memberikan hidayah. Sedangkan hidayah ini sedangkan di sini, Ustaz, kenapa anak-anak Adam ini gulu terhadap orang soleh? Karena orang soleh itu di bawah Nabi Muhammad, Ustaz. Nah, yang lain. Kasih lebih jelas. Sudah diterangkan di Masail. Bahayanya apa? Mengagungkan pendahulu-pendahulu. Iya. Kibar wa aslaf. Itu bentuk pengagungan adalah keguluan. Sehingga bersandar pada hal tersebut untuk mendapatkan kebenaran, untuk mengenal kebenaran, karena adanya gulu terhadap orang-orang soleh. Iya, kecintaan
gulu pada percintaan. Iya. Itu hubungannya, ada sedikit hubungan dari hal tersebut. Lihat kan? Disebutkan dalam masalah di situ bahayanya apa? Mengagungkan para salaf-salaf yang berada di atas kesesatan. Kesesatan. Karena itu menjadi syubhat sehingga seorang tidak apa? Tidak masuk ke dalam kebenaran, tidak mengenal kebenaran. Lihat Abu Talib. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Bentuk pengagungan dari agama siapa? Bapaknya, nenek moyangnya ke atas, sehingga dia tidak ingin meninggalkan agamanya dan tidak mau masuk dalam Islam. Iya, masuk dalam Islam. Lihat, jadi itu sebabnya. Di sini diterangkan kembali, lebih jelas lagi, bahwasanya sebab kekufuran dari Bani Adam, yaitu meninggalkan, masuk ke dalam kesyirikan dan meninggalkan agama mereka, adalah karena mereka gulu kepada orang-orang soleh. Gulu kepada orang-orang soleh. Jadi gulu ini bahkan disebutkan sebab pertama. Iya, anak cucu Adam itu jatuh dalam kesyirikan karena gulu kepada orang soleh. Gulu kepada orang-orang soleh. Keguluan dari jenis, banyak jenis. Banyak jenis. Ya, kita diperintah untuk mencintai orang soleh, menghormati orang soleh. Iya, melihat bagaimana ibadahnya orang soleh. Iya. Namun sebatas seperti itu saja. Namanya al-hubbu fillah. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya karena dia di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas kebaikan, maka kita cinta. Tapi sebatas dari kecintaan itu, tidak lebih. Tidak lebih. Iya. Kalau lebih inilah disebut dengan apa? Gulu fi sholihin, gulu dalam kecintaan, sehingga menjadikan apa? Setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia cinta masuk dalam kategori hubbu ma'allah. Kecintaannya bersama Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan cinta kepada orang soleh dan cinta kepada Allah. Ini sudah masuk dalam ulu. Iya, jadi sini hubungannya dengan tauhid jelas. Hubungannya dengan tauhid jelas. Sebab kesyirikan itu adalah karena gulu kepada orang soleh. Gulu kepada orang soleh. Jadi batasan-batasannya ada. Kecintaan terhadap orang soleh ada. Iya, dan larangan dari kecintaan juga ada, yaitu cinta yang berlebihan sehingga menjadikan dia tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan gulu itu diartikan sebagai mujawazatu al-had. Mujawazatu al-had. Iya. Melampaui batasan. Melewati batasan, itu gulu. Apakah gulu pada pujian atau celaan? Itu sama. Sama-sama gulu. Gulu pada pujian atau celaan. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya gulu itu mujawazatul had. Bi ayyuzada fi syai'i fi hamdihi au dhammihi ala ma yastahiqqu. Gulu itu adalah melewati batasan dengan ditambah pada sesuatu. Apakah pada pujiannya dilebihkan atau celaannya dilebihkan dari apa yang menjadi haknya. Menjadi haknya. Jadi kita diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Membenarkan ucapannya karena dia adalah Rasul, tapi tidak lebih daripada itu karena dia adalah seorang hamba. Maka tidak kita memuji, mencintai Nabi Muhammad melebihi apa yang Allah SWT telah tetapkan. Iya, karena dia Rasul tapi dia juga adalah seorang hamba. Maka hamba ini tidak naik derajatnya sampai dijadikan sebagai Tuhan. Karena itu sudah masuk dalam ghulu. Seperti orang soleh. Orang soleh itu kita cinta karena kesolehannya. Tapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa-apa. Maka dari kecintaan itu sebatas kecintaan karena dia orang soleh, tidak lebih daripada itu. Sehingga seorang jatuh sehingga meminta dan mengharap kepada orang soleh yang sedang dia adalah makhluk. Makhluk. Bagaimana orang-orang terdahulu dari kaum musyrikin? Iya. Keguluhan terhadap orang soleh. Mereka mengharap dari orang soleh ini syafaat. Atau mereka mengharap dari orang soleh ini bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Iya.
Lalu mereka menempuh dengan hal tersebut, sebab tersebut dia mengagungkan orang soleh itu, sehingga dia wukuf di kuburannya, tawaf di kuburannya, mengagungkan kuburannya, bernadar untuknya, menyembelih untuknya. Ya, karena apa? Apa sebabnya sehingga mereka jatuh dalam itu? Ulu pada kecintaan, pada penghormatan kepada orang soleh. Ya, jadi ini bab ini menerangkan bagaimana seorang itu tidak boleh gulu kepada orang soleh yang menjadi sebab kesyirikan. Iya, tapi sebatas dari kecintaan terhadap orang soleh yang ditentukan oleh syariat, Nah. Ahsanallahu ilaik. Tsumma qala rahimahullah wa qaulullahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Iya. Wa qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan engkau gulu pada agama kalian. Di sini ada larangan. Iya. Dan gulu kepada dalam agama, iya. Gulu dalam agama itu memberikan mafasid yang banyak, bahaya yang banyak. Di antaranya adalah menempatkan yang seorang gulu kepadanya ini di atas kedudukannya. Itu kalau gulu. Iya. Gulu pada pujian yaitu menjadikan seorang yang digulu ini itu menempatkan dia di atas kedudukannya. Iya, contohnya Nabi ini seorang hamba. Tak kala gulu kepada Nabi, iya, gulu pada kecintaan pada Nabi SAW, iya, menjadikan Nabi SAW ini di atas dari kedudukannya sebagai seorang hamba. Iya, karena kecintaannya sehingga dia minta kepada Nabi, dia berharap kepada Nabi. Iya, di saat genting dia hanya memanggil, ya Rasulullah, unsurni. Iya, dan seterusnya. Itu sudah gulu, menjadikan kedudukan Nabi menjadi hamba menjadi apa? Ilah, karena dimintai. Itu mafsadat yang pertama. Yang kedua, akan mengantarkan kepada ibadah kepada yang digului ini. Itu sebab yang kedua atau mafsadat yang kedua. Kalau seorang gulu itu akan mengantarkan kepada mengibadahinya. Lihat, iya, menyerahkan ibadah kepadanya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang ketiga dari mafsadatnya adalah akan menjadikan seorang terhalangi dari mengagungkan Allah. Jadikan seorang terhalangi dari mengagungkan Allah. Jika seorang gulu kepada orang soleh, gulu kepada makhluk, iya, itu menjadikan dia terhalang untuk mengagungkan Allah. Karena dia hanya mengagungkan siapa? Orang soleh yang dia gulu padanya. Dia gulu padanya. Dan yang terakhir dari mafsadatnya adalah menjadikan al-maghlu fihi, yang digului ini, kalau dia hadir, dia hidup dan dia tahu, itu akan menjadikan dirinya mengangkat dirinya sebagai seorang yang agung. Seorang yang agung dan besar di sisi manusia. Kenapa? Karena seorang gulu kepadanya. Iya, gulu kepadanya. Melebihi batasan yang Allah telah tetapkan. Jadi itu mafsadat gulu pada agama. Termasuk gulu pada agama, gulu pada orang soleh. Karena bagian dari agama adalah kecintaan terhadap orang soleh. Kecintaan orang soleh itu bagian dari agama. Jadi kalau lebih daripada itu berarti itu gulu pada agama. Gulu pada cinta terhadap orang soleh, penghormatan terhadap orang soleh. Jadi sini ada larangan, la taghlu fi dinikum. Jelas syahidnya, larangan untuk gulu. Kenapa? Karena gulu pada agama sebab kekufuran dari Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Nah,
ثم قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Baik. Di ayat yang pertama juga disebutkan penulis, ya, selain dari larangan untuk gulu, di sini juga beri keterangan untuk kita bahwasanya seorang yang gulu kepada orang soleh, gulu pada agamanya itu akan menyerupai orang-orang Nasara, Ahlul Kitab. Karena di sini kata Allah SWT, ya Ahlul Kitab, ya, Nasara dan Yahudi, la taghlu fi dinikum, menunjukkan bahwasanya seorang yang gulu, selain gulu itu dilarang, juga menjadikan seorang ada tasyabbuh dengan siapa? Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasara. Dan tasyabbuh itu hal yang dilarang, tasyabbuh dalam pada perkara yang tasyabbuh dengan agama lain. Iya. Agama lain dari agama Islam. Baik. Kemudian kata beliau fi Sahih Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas, fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Iya. Ini nama-nama orang soleh, nama-nama orang soleh. Kata Abdullah bin Abbas, hadihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, maka tatkala mereka meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan kepada kaum yang setelahnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, untuk menancapkan, iya, di sini bentuk gambar di majelis mereka, di mana di situ mereka berkumpul duduk. Kemudian dipajang bentuk mereka, suara mereka. Wasammuha biasmahin, dan mereka diberi bisikan oleh syaitan untuk memberi nama, nama-nama mereka ini. Jadi ditempel di dinding, ya, gambarnya mereka, orang-orang soleh, dan nama-nama mereka. Apa maksudnya? Lihat, syaitan membisikkan supaya dorongan ketika melihat orang-orang soleh ini terbakar semangatnya untuk ibadah, terbakar semangatnya untuk beribadah. Iya, artinya menjadi qudwah, masya Allah. Sebagaimana kita membaca sirah, bagaimana perjalanan para ulama dan menuntut ilmu itu membakar semangat untuk belajar lagi, semangat lagi. Tapi mereka begini, modelnya seperti ini, dia gambarkan syaitan. Jadi syaitan tidak mengarahkan tujuannya kepada kaumnya ini yang menggambar. Tidak. Karena dia tahu apa maksudnya. Sekedar, fafa'alu walam tu'bad. Maka kaumnya ini melakukan dan tidak mengibadahi siapa? Orang-orang saleh yang dibuatkan gambar ini. Itu namanya. Tidak. Karena bukan tujuannya syaitan. Hatta idha halaka haula. Tapi tak kala mereka sudah meninggal semuanya, datanglah kaum setelahnya. Jadi ada jarak antara yang digambar ini kaum dari orang soleh dengan siapa dan setelahnya. Siapa ini yang menggambar ini kaumnya. Iya, datang anak-anak mereka. Anak-anak mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, langsung melihat gambar-gambar dari orang soleh. Hatta idza halaka haula nusyal ilm. Dilupakanlah ilmu. Maksud tujuan kenapa dibuat gambar ini? Hilang sudah. Syaitan tetap ada.
Iya, ubidat. Maka syaitan membisikkan, ini orang soleh dulu yang dijadikan orang tua kalian ini sebagai apa? Sembahan, meminta, menghormatinya, mengagungkannya, menyembelih untuknya, berdoa. Lihat. Iya. Tikaf di situ, berharap di situ. Maka tak kala mereka binasa dan tidak ada ilmu lagi. Tidak ada ilmu, hilang. Artinya tidak ada lagi yang menyampaikan. Nah, di sini akan datang nanti faedah yang penting. Disebutkan oleh penulis. Ubidat, maka diibadahilah orang soleh tersebut. Artinya gulu, sehingga dijadikan sebagai sembahan, meminta, berdoa, berharap, bernadar untuknya, iya, minta perlindungan dan seterusnya. Lihat. Jadi tujuannya di mana? Siapa yang datang setelahnya? Kalau ditanya apa menjadi sebab sehingga mereka menyembah? Nah, gulu. Apa keguluannya? Dari sisi apa? Mereka memasang, iya, gambar-gambar mereka dan menetapkan namanya. Orang soleh. Iya, orang soleh. Tapi syaitan, iya, disebut pintar juga karena tidak memaksudkan pada siapa yang membuat ini, tapi ditujukan kepada siapa yang datang setelahnya. Iya. Kalau ditanya apa sebabnya mereka jatuh dalam kesyirikan ini? Sebab keguluan di situ, yaitu menulis gambar. Di sinilah dalil tegas bahwasanya gambar itu haram karena mengantarkan kepada kesyirikan, gulu. Bisa saja kalian tahu apa maksudnya kalian pasang, tapi siapa yang datang setelahnya ini? Ya, dan syaitan terus-menerus membisikkan kepada manusia untuk sesat, kufur, meninggalkan apa? Agamanya. Lihat di sini. Qala Ibnu Qayyim, qala ghairu wahid min as-salaf, disebutkan oleh selain lebih dari satu dari salaf, lamma matu akafu ala quburihim, tatkala mereka mati mereka beritikaf di atas kuburan-kuburan mereka. Subhanallah. Ya, sampai mengarah kepada lihat keguluan pada orang soleh sampai dia itikaf di mana kuburannya. Dan itikaf ini apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah. Menjadi kekhususan Allah. Itikaf dengan ketentuan-ketentuannya. Ini itikaf di mana kuburan untuk penghuni kubur lagi. Jelas karena bentuk pengagungan terhadap orang soleh. Summa sawwaru tamasilahum, kemudian mereka menggambar dari gambar-gambar mereka. Summa tala alaihim amad, panjang waktu. Iya, hilang ilmu, fa'abaduhum, maka mereka pun menyembahnya. Iya, menyembahnya. Lihat, gulu. Iya, oleh karena itu sebab pertama yang menjadikan anak cucu Adam jatuh dalam kesyirikan adalah gulu pada orang soleh. Ini mana di kaum Nuh. Nah. ثم قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Iya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan la tutruni, jangan kalian gulu kepadaku. Iya, jangan kalian gulu kepadaku kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagian orang Nasara gulu kepada Isa bin Maryam. Jadikan Isa ibnullah. Iya, menyembah Isa. Innama ana abdun, tidak lain saya adalah seorang hamba. Hamba artinya tidak jadikan sebagai sembahan. Iya. Tapi dia hamba, bukan ma'bud. Hamba yang menyembah, punya sembahan, diatur, ditundukkan. Iya. Butuh kepada ma'bud, pada sembahan. Faqulu, maka katakan Abdullahi wa Rasuluh. Katakan saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Di sini ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Ulu. Jadi itrat itu al-mubalaghatu fil madh, itu dalam memuji. Iya, bentuk gulu, mujawazatu al-had fil madh, melewati batasan dalam pujian. Iya, batasannya adalah kita memuji Nabi SAW adalah Rasulullah dan dia terbatas adalah seorang hamba, maka tidak lebih dari situ. Oleh karena itu dia adalah hamba untuk tidak disembah. Iya, dan dia adalah Rasul untuk tidak didustakan. Sebatas itu. Iya, sebatas itu, tidak boleh lebih. Nabi SAW melarang, jangan kalian gulu kepada aku sebagaimana gulunya orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Saya adalah hamba Allah dan bukan ma'bud.
sembahan. Bukan sembahan, saya adalah hamba yang menyembah. Dan saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Di sini larangan dari Nabi SAW untuk gulu. Larangan untuk gulu. Dan ini gulu ini terjadi pada Isa alaihissalam. Dari kaumnya gulu kepada Isa, dan Nabi SAW melarang kita untuk seperti itu. Larang untuk seperti itu. Karena mereka sesat. Kalau mereka gulu kepada Isa. Sampai menjadikannya sebagai anak Allah SWT. Menjadikannya sebagai ilah, sesembahan. Iya. Jadi gulu kepada Nabi Muhammad SAW hal yang dilarang. Ya, ada kelompok di sana yang gulu kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, dari kelompok Gulatus Sufiyah. Gulatus Sufiyah. Iya. Kala mereka menyebutkan dalam bait syair yang masyhur. Iya. Ya akramar rasul mali man aludi bihi. Wahai yang Rasul yang paling mulia, tidak ada penolong untuk saya. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadih. Jika tidak ada yang mengambil pada hari nanti, hari kembali. Iya, jika engkau tidak mengambil tanganku pada hari pembalasan nanti, iya, fadlan faqul ya zallatul qadami. Maka katakanlah wahai yang tergelincir kakinya. Fa inna min judika dunya wa darratuh. Karena dari kebaikanmu di dunia dan akhirat, siwaka inda hululil hadithi al-umami. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Lihat. Jadi kata Gulatus Sufi ini, hari nanti dia memanggil Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, jika nanti engkau tidak mengambil tanganku, maka saya akan tersesat, tergelincir. Iya. Karena kebaikanmu dunia dan di akhirat, iya, selainmu ketika terjadi apa? Hal yang membahayakan, itu engkau bisa menolong. Karena apa? Wa min ulumika, karena dari ilmu adalah ilmu lahi wal qalami. Engkau tahu. Iya. Apa yang sudah akan terjadi. Ini gulu. Iya, sampai di hari akhirat nanti dia masih berharap ditolong oleh Nabi SAW. Lihat. Dan bentuk pengakuan bahwasanya Nabi ini mengetahui perkara yang gaib. Ini gulu. Nabi SAW tidak bisa mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah SWT sampaikan kepadanya. Sebatas dari itu tidak ada. Oleh karena itu banyak dalam ayat tak kali ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Iya. Yas'alunaka 'anil mahiyy. Yas'alunaka 'anil ahillah. Iya, itu Nabi SAW diam, kemudian menunggu wahyu. Iya, datang Jibril, mendengar dari Allah SWT kalam, kemudian sampaikan kepada Nabi, barulah menjawab. Iya, barulah dia menjawab. Bahkan, dikatakan tak kali ditanya, iya, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah. Tidak dijawab, berarti Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Di sini dia katakan apa? Min ulumika ilmu lahi wal qalami. Jadi keguluan mengantarkan kepada kesesatan. Iya, oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk gulu kepadanya. Dia hamba, makhluk sama dengan kita. Tapi dia Rasul yang membawa risalah, maka dibenarkan. Tidak didustakan. Nah, terakhir. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Haditsun sahih. Iya. Wa qala Rasulullah SAW, iyyakum wal guluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan selainnya. Iyyakum wal guluh fid din. Iya. Itu hati-hati kalian dari gulu pada agama. Hati-hati menunjukkan itu hal yang tidak boleh seorang gulu. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluh. Karena yang membinasakan orang sebelum kalian, kaum sebelum kalian adalah gulu dalam agama mereka. Iya, dan syaitan itu punya tugas. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang Allah perintahkan dari suatu perintah kecuali syaitan di situ punya dua peran. Apa itu perannya? Salah satunya adalah ketika seorang diperintah untuk ibadah, syaitan mengajak untuk lebih daripada apa yang diperintahkan.
Kalau tidak mampu, maka syaitan mengajak kita untuk tafrid, bermudah-mudahan. Itu syaitan tugasnya. Ketika Allah perintahkan dengan batasan-batasan dari syariat, syaitan mengajak kita untuk lebih. Atau kalau tidak mampu, dia mengajak kita untuk tasahul, bermudah-mudahan, nanti. Dan seterusnya. Itu syaitan perannya. Setiap ada perintah dari Allah SWT dari syariatnya, syaitan punya dua peran. Apakah syaitan mengajak kita untuk lebih daripada apa yang Allah perintahkan? Atau apa? Dan ini gulu. Atau apa? Tasahul, bermudah-mudahan. Sehingga kita meninggalkan apa? Ibadah. Dan gulu jatuh kepada orang sufi. Ya. Gulatus sufi ya terlebih. Gulu, cinta kepada Nabi, gulu dalam agama. Atau orang-orang yang mereka tafrid, bermudah-mudahan dari perintah. Sedangkan Allah SWT menetapkan sesuatu yang tepat dalam ibadah. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian kata beliau wali Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Rasulullah SAW qala halakal mutanatti'un. Mutanatti'un ini orang yang takalluf ya, berlebih-lebihan, memaksakan diri. Jangan. Sebatas apa yang kita mampu dan sebatas apa yang Allah SWT telah tetapkan. Jangan lebih dan jangan kurang. Nah, itulah yang selamat. Ya, karena gulu menjadi sebab seorang binasa. Jadi di sini terang bahwasanya hubungannya dengan tauhid adalah seorang jangan gulu dalam agama karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan sebab kesyirikan dari anak cucu Adam adalah gulu. Oleh karena itu kita dilarang dari gulu kepada agama. Baik. Jam 7 insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk membaca masailnya di hari Senin, hari Sabtu insyaallah taala. Baik. Sekian cukup dulu. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.